Udah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tutahhiru bi syai'an faqad darajat tubalikuna bi aqsa wa Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas. Allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas. Allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas. Allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakabirin anilin. Qala Musa majitum syihra. Innallaha sayubtilutu, innallaha la yuslihu amal mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakabirin anilin. Qala Musa majitum syihra. Innallaha sayubtilukum, innallaha la yuslihu amal mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakabirin anidin. Qala Musa majitum syihra. Innallaha sayubtilukum, innallaha la yuslihu amal mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Malik. Panggamangkeun segala penyebabna Bapak Sudirman anu benjolan dikempeskeun di cing dinormalkeun di kalian izin ridho di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya mun ka Gusti Allah hungkul abdi nyembah sareng mun ka Gusti Allah hungkul abdi nyembah pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Ukhruj ya aduwwah, ukhruj ya aduwwah, ukhruj ya aduwwah, ukhruj ya aduwwah. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tahan ya Pak ya, kalau meresap sampai tulang sumsum dari yang sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yuhyil izama wa hiya ramim. 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 Yuhyil izama wa hiya ramim.
yuhyil izama wa hiya ramim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi nurihi kainun, ya man huwa fi musdihi munirun, ya man huwa fi bini hafizun. Allahumma akrimni binuril fahmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syafi wa anta syafi, a'udzu billahi minasyaitonir wal jinni. Allahumma syafi ya hanan wa anta syafi ala kulli syai'in qadir. Allahumma awwal qahuja farja farkab ha ya ain sin qaf kaf ha ya ha mim ha mim ha mim. Iblis minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulfun hazaral maut faqala lahum lahum. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulfun hazaral maut faqala lahum lahum. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum urufun hazaral maut faqala lahum lahun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum urufun hazaral maut faqala lahum lahun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum urufun hazaral maut faqala lahum lahum. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum urufun hazaral maut faqala lahum lahum. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Gimana rasanya di terapi, Pak? Agak dingin. Enggak, tadi terasanya gimana? Setelah diterapi Enggak, tadi terasanya ketika didoakan di terapi begini rasanya gimana? Panas atau dingin atau gimana? biasa, Pak. Panas. Nih. Sekarang rasakan oleh Bapak yang biasanya terasa sakit di bagian mana ketika bernapas atau pas gimana? Coba. Ketika ditegakkan atau membungkuk misalkan, ketika membungkuk suka terasa. Sini nih. Kalau depannya enggak, udah hilang. Ayo, yang ada bagian mana? Kalau tadi masih ini. Tadi sebelum diterapi. Iya. Kalau sekarang coba. Biasanya kalau dipegang sakit, Bapak coba tekan yang sakit. Masih sedikit lagi.
Mana? Kalau ini mah enggak terlalu ya. Iya. Enggak ya. Karena di sini ya. Iya. Ya. Mana, Bang? Tapi jauh kan berbeda. Jauh. Nah, ini nih. Sok Bapak angkat. Kan belum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Pak palanya. Bapak Sudirman ini mengalami tumor di bagian usus berdasarkan hasil penelitian kedokteran. Mudah-mudahan dengan izin Allah ini dikempeskan dengan izin Allah. Karena di sini di ususnya ini, usus besarnya terjadi pembengkakan. Nah, di sini. Terjadi pembengkakan sehingga mengakibatkan susah untuk BAB, buang air besar. Ini susah, ini juga ngejeletit, ya Pak ya? Iya. Semoga dengan terapi angin panas Padepokan Walis Podas ini bisa disembuhkan dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saraf besarnya teh. Usus besarnya di sini untuk menyalurkan buang air besar. Bismillahirrahmanirrahim. Innama syai'an ayyakun. Kalau belakang itu bagian dari dampak pembengkakan sini, sehingga kan langsung ke ini, ke pinggang. Ya. Ayo coba lagi Pak, mau ditegakkan, dibungkukkan, atau dalam posisi bagaimana Bapak merasakan sakit, coba. Enteng Pak ya? Iya. Ayo sekarang membelakangi saya, berdiri aja lah, berdiri. Bagian punggung yang sakitnya sebelah mana Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ini juga. Nah sini Pak. Iya.
coba lagi Pak. Hilang ya Pak ya? Ya. Lumayan Pak. Ini hilang. Ini masih sedikit lagi. Di sebelah mana? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amru iza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Bismillah. Ayo coba lagi Pak. Semoga dengan izin Allah dihilangkan semua rasa sakitnya. Hilangin. Ya pelan-pelan. Iya, tapi jauh ya Pak. Ya. Itu perutnya apa? Sakit. Ini sakit. Enggak, yang perutnya itu, Pak. Itu kerasa. Tengah sakit itu. Nih, Bapak Sudirman ini menderita sakit tumor di bagian usus. Nah, ini hasil lab dari dokter yang menangani penyakitnya. Nah, kebetulan penyakit ini, benjolan ini yang diderita oleh Bapak adanya di sini, ya Pak ya? Sakitnya kan di sini. Nah, pembengkakannya ada di sebelah sini. Ya, semoga dengan izin Allah yang tadinya susah BAB, semoga dilancarkan kembali. Kemudian penggumpalan darah yang ini, di sini adanya pembengkakan. Sebetulnya usus ini ya bengkak asalnya juga gini, menggelembung. Cuma ketambah di sini ada pembengkakan. Ada darahnya. Yang sehat ya. Iya, ini kan ketika sehat seperti ini, kondisinya tetap sama. Cuma perbedaannya, ini kan sama seperti ini. Nah, yang membedakan apa? Ada gumpalan darah di sini. Ada gumpalan darah di sini. Ini juga gumpalan untuk saluran
usus besar untuk langsung ke BAB-nya tadi. Nah, di sini letaknya di sini. Nih di sebelah sini. Ya. Jadi posisi ini adanya di sebelah sini. Makanya ketika Bapak terasa sakit kan di sini ya Pak ya, sekitar ini ya Pak ya. Ya. Kan tidak di sebelah sini kan? Ya. Sebelah sini. Nah, Bapak udah berapa lama sakitnya Pak? Lalu mulainya udah lama Pak, Ya, tapi belum nggak parah. berapa lama gitu Pak? Yang perasaan Bapak aja? Rasanya dari 2019 Februari. Itu Enggak, mulai ya. awal. Yang penyakit itu maksudnya. Kalau yang ininya, yang kalau saya boleh katakan parah-parahnya itu 3 bulan. 3 Tiga bulanan, bulan. 3 bulanan. Iya. Tapi gejalanya sudah terasa di tahun 2019. Iya. Saya masih kecil, saya masih bisa hati-hati. Iya. Pertama-tamanya gimana Pak? Sakit atau gimana? Ini maaf ya Pak ya, Iya. ini saya ceritakan kepada Pak. Iya, Awalnya itu kan saya mimpi mimpi. di rumah saya di Jawa. Iya, Dan mimpi itu saya tidur dan mimpi di depan pintu itu seperti ini, depan pintu ada boneka ada boneka. Iya. menari-nari. Terus saya terbangun kan, terus saya kesombongan Iya, karena terus saya buang air kecil. Terus sorenya saya kan mau mandi, terus mau ambil air wudhu mau ke masjid. iya, Nah, sebelum itu kan saya buang air BAB dulu. Sudah ada kok kenapa kok tidak ada darahnya. Saya kaget kan. Soalnya di celana ada. Saya nggak tahu. di celana ada. Iya, Tapi Bapak nggak sadar Bapak itu keluar gitu ya? iya. Terus saya tutup mandi, ambil air wudhu, terus saya berangkat Iya, ke masjid. Ternyata agak jauh sih masjidnya. Ya ada 500 meter lah. iya. Itu kejadian di Jawa atau di Iya, sini Pak? di Jawa. Di Jawa. Terus saya pulang, saya mampir ke rumah teman. Ya biasa aja Pak. Terus paginya ya biasa beraknya. Ya normal lah gitu ya. Sorenya lagi kok agak sendat. Nah itu mulai terjadi di situ. Di sana. Tapi sebelumnya Bapak kalau ke ini mah udah baik ya, nggak punya gejala wasir gitu. Enggak, Awalnya enggak. enggak. Waktu diperiksa di sini di rumah sakit Mitra Kasih juga enggak ada apa-apa. Dari Pak USG kan, Iya, ini bagus Pak. nggak ada Nggak penyakitan. apa-apa, ya. Terus coba dibawa ke Santosa gitu. Iya. Di Santosa. Iya. Di sana saya bermalam sehari semalam. Terus diteropong, dari segala macam periksa itu. Iya. Terus diteropong. Ya itu hasilnya setelah saya pulang baru dikasih tahu. Ini Pak, hasilnya kemarin dikasih itu. Iya. Itu dimasukkan kameranya lewat mulut, lewat hidung. Lewat ini, sini. Oh, lubang dubur. Iya. Iya, kan dekatnya dengan itu. Ya. Anus, dekat anus. Iya. Saya juga nggak ngerti kalau saya disuntik atau kok saya nggak ingat tertidur perasaan. Iya, saya. betul. Kalau nggak dibegitukan kan sakit, Pak. Iya. Ini sampai sekarang sering terasa. Kalau terasa itu nyut-nyutan atau gimana, Pak? Kalau mau berak. terasa. Kalau mau berak. Kalau sedang beraktivitas enggak? Enggak. Kalau ruku, sujud gitu? Enggak. Iya. Karena kan jongkok, ya sama. Iya. Itu gejalanya seperti usus buntu atau kelenjar usus. Iya.
Kan segala sesuatu yang berkaitan dengan usus ketika tekuk sedikit pasti ada jeletit-jeletit Iya. sakit. Itu ya. Cuma bedanya kalau usus buntu dibeginikan nggak bisa, Iya, sakit sakit. gitu ya, Nah, sakit. ini kan enggak di bawah situ, Nah, cuma kalau di yang apa, kelenjar di usus, sini. ya kalau enggak yang gangguan usus besar itu biasanya sakit tapi masih bisa nahan ya Pak ya, Iya. masih bisa nahan. Berbeda dengan usus buntu. Kalau usus buntu mah, wah sakitnya udah nggak tertahan. Kena tekukan sedikit aja udah sakit. Ya mudah-mudahan dengan izin Allah. Nah sekarang saya ingin tanya nih Pak, dari yang ketika Bapak duduk di sini belum diapa-apakan, kita baru ngobrol nama segala macam ya, itu rasanya seperti apa? Ya tolong Bapak ceritakan. Kemudian setelah berdoa tuh, tapi belum diterapi, perubahannya bagaimana yang Bapak rasakan? Nah, sekarang setelah semua doa, usaha, ikhtiar, kemudian penghambaan diri kepada Allah, sekarang yang dirasakan semakin berkurang atau gimana? Waktu kita duduk di sini itu waktu mendengarkan dari Bapak, Iya, nasihat dari Bapak, saya memang isinya kenceng Pak. kenceng. Iya, Iya, kenceng artinya itu kayak tegang gitu lah. iya. Tapi saya tenang aja, nggak apa-apa. Yakin saya mempunyai keyakinan dengan perantaraan Bapak itu model pasti asal izin Allah pasti sembuh. Iya. Kemudian setelah itu saya sudah agak tenang, Pikiran tenang. Iya. Iya. Nah, setelah pikiran tenang, secara fisik, ya Pak ya, kan ada di bedah karakter itu yang saya ceritakan ke Bapak itu, sebetulnya di Bapak itu yang terasa yang fisiknya, Iya. bukan kejiwaannya, bukan mentalnya, gitu. Secara psikis, yaitu secara fisik. Nah, yang ketika tadi kan sebelum dibedah karakter ini terasa tegang Pak. Iya. Tegang begitu ya Pak ya. Namun setelah tadi di bedah karakter dijelaskan sedikit penjelasan juz ke Bapak itu juz ke-5 dan juz ke-28 begitu ya. Iya. Nah kenapa di sini tegang? Nah awalnya dari unsur emosi yang itu ya, kan ada emosi, ada ego itu dari sini kan ke sini persis seperti rumus cinta ya Pak ya. Rumus cinta kan dari mata turun ke hati, bukan dari hati dulu baru naik ke mata, tapi dari atas ke bawah. Setelah dipikirkan baru disimpan di sini, baru ini kan di otak belakang. Nah begitu. Nah secara spesiesnya sudah ada di sini. Kalau sesuatu yang sudah ada di hati sudah sulit untuk dihilangkan gitu. Iya. Itu simbol. Nah termasuk apa yang saya jelaskan dari penjelasan juz ke-5 dan juz ke-8. Di sini setelah Bapak mau mengakui kelebihan Bapak, kekurangan Bapak berdasarkan juz Al-Quran itu, maka di sini akan longgar. Yang tadinya kenceng, keras gitu ya. Nah, akan lembek yang nanti secara berangsur-angsur kesininya juga rasa sakitnya hilang. Akan mempes gitu. Nah, apalagi nanti istighfar yang banyak, mohon ampunan kepada Allah, ya Allah. Terus itu kan dari dalamnya, Iya. mentalnya. Nah, sementara nanti secara fisiknya, secara berangsur-angsur akan Bapak rasakan juga. Dengan banyak kita mengingat Allah, berarti
insya Allah nanti kita juga akan merasa toh Allah yang membulak-balikan hati. Kenapa simbolnya di sini tegahan? Ketika kita mengingat Allah, insya Allah gitu. Ini akan lentur dalam artian yang tadinya keras membatu meleleh. Yang tadinya tersumbat akan dilancarkan oleh Allah. Yang tadinya menggumpal jadi mencair. Nah, termasuk yang tadi yang diteliti oleh kedokteran ya, yang benjolan-benjolan itu semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa dihilangkan. Dengan banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, teringat terhadap segala dosa dan kesalahan, karena memang manusia itu al-insanu malakul khato'an nisyan, tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Kenapa Allah menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat? Sama aja dengan mengingat kematian. Kan nggak ada jaminan besok atau lusa atau beberapa jam kemudian kita masih dihidupkan kembali oleh Allah. Saya aja belum tentu hari detik ini, menit ini saya ngomong ke Bapak, berdialog ke Bapak, bersilaturahmi dengan Bapak. Siapa tahu 5 menit kemudian atau 1 menit kemudian malah saya yang mendahului Bapak. Kan nggak ada jaminan. Ini masih ada yang saya ceritakan. Ya, silakan Pak. Jadi ini mah untuk menjadikan iktibar contoh untuk yang lain gitu ya. Itu masalah saudara kandung. Kan di sana itu awalnya ini Pak. Pertama kan adik saya ke rumah sana. Iya. Pulang. Bilang, karena itu hasilnya bilang Narti, kakaknya. Iya. Bilang sama kakaknya Narti, adik saya. Iya. Yang Rakil. Itu karangannya untuk saya semua siapa? Terus disentak itu sama adik saya. Iya. Namanya Narti. Maaf cerita. Iya. Supaya berarti tahu. Enggak boleh kan. Adik saya pulang ke sini. Ada sama saya. Saya kayak jeruk markabe. Asiknya semua. Jangan itu kan punya orang banyak. Punya Bayu, punya kakak, punya saya, punya dia sendiri. Kan harus dibagi 4. Ini kan ke dia semua. Iya. Saya nggak boleh, saya bilang sama kakak saya. Yuk, ini sebaiknya dibagi aja yuk. Daripada nanti itu rebutan. Kan orang tua sudah nggak ada, dikasih paling tertua bisa mengatasi. Yuk, kapan sih? Nanti lah bulan depan udah dapat duit. Terus bulan berikutnya datang ke sana. Sama kakak saya juga kakak. Saya langsung kan manggil cari kalau di sana kalau di sini juru tulis. Iya. Untuk dibagi-bagi itu. Saya dibagi-bagi udah dibagi sama maksudnya. Iya. Bedanya saya sama, nggak usah beda-beda. Saya itu udah dipukul-pukul bersama, udah terus dicatat. Hari berikutnya dikasih tahu ini udah sampai ke kelurahan. Nanti ke kelurahan itu lagi ya udah nggak apa. Yang penting di sini udah pada tahu. Iya. Antara pembagian satu dengan yang lain. Nanti saya yang kecil kan ke sini. Kamu di sana. Saya sendiri di sana. Ya untung ada teman di sana yang dekat. Itu carinya kan dekat sama saya di sana. Artinya juru tulisnya Pak. Iya. Yang bagi-bagi itu. Terus manggil si Bayan kalau di sana. Iya. Di sini apa mungkin apa ya? Kalau di sana Bayan, di sini mungkin apa sih? Di atas RW apa namanya? Di ketua lingkungan itu lah. Iya. Datang terus
tulis di Ya surat-suratnya. kadus lah, kepala Ya, dusun iya, gitu betul. ya, kepala dusun. Ditulis udah dibagi bapak udah sama, tunjukkan ini udah sama, ya udah. Yang saya harapkan seperti itu memangnya. Itu kan adik saya udah kayak gituin, setelah pulang ke sana masih ngotot. Saya bilang sama yang bagus, saya hanya menyampaikan itu dibagi rata kok. Saya nggak apa-apa. Nah, mohon maaf saya potong lagi ya Pak ya. Kalau berdasarkan perhitungan Al-Quran, itu penyakit Bapak nggak ada hubungannya dengan itu. Oh, iya. Ya, kalau misalkan gini, di dalam Al-Quran itu, kalau nama ditambah naktunya hari, ditambah 10, dibagi 7 hari. Angka 7 itu angka yang paling hebat menurut ukuran Allah. Di bawah bumi ada 7 lapis. Di atas bumi ada 7 lapis langit. Iya. Angka 7 itu hebat. Nah, tadi perhitungannya ada penggumpalan darah. Nah, itu secara medis. Kan gitu ya. Ada pembengkakan. Nah, buktinya kan tadi ada penggumpalan darah. Berarti Allah menunjukkan bahwa itu darah itu kan bisa keturunan, bisa penggumpalan darah, atau yang berkaitan penyakit kita dengan darah-darah itu. Gitu. Kalau penyakit Bapak hubungannya dengan darah. Dan korelasinya menurut para ulama yang kedua, ini mah sapro itu perubahan musim. Jadi kalau bahasa singkatnya gini, penyakit ini cuma numpang sebentar, numpang lewat sebentar untuk melaksanakan kehidupan kita di masa yang akan datang lebih baik daripada hari ini gitu. Nah, beda halnya ketika nama Bapak Sudirman misalkan, maaf ya Pak ya. Saya hitung ditambah dengan waktu hari, pas hasilnya 1 misalkan. Kalau hasil 1 pasti itu ada kaitannya dengan jin. Entah itu gangguan jin, entah kita ketika jalan kita menduduki atau kita badug lah gitu ya, atau apa gitu yang berhubungan dengan itu nggak bisa dipungkiri Pak. Saya menemukan pasien yang dianggapnya disihir, disantet, tapi bukan disihir, bukan disantet. Sekalipun yang kemarin ini sampai dari sini ada benjolan sebesar bola kasti. Mau dokter, mau orang pintar, mau itu ustadz, mau siapapun orang awam, pegang sini muter Pak tangannya, set gitu. Sampai dokter bingung, saya pegang kok muter gini. Kalau orang pintar mah jelas akan membodohi orang-orang yang bodoh. Kalau kita nanyakan ke orang pintar, wah itu pasti sihir, santet. Buktinya ada kok, bisa secara fisik ada. Tapi menurut Allah, kata saya dibuktikan begini, ini bukan sihir, bukan santet. Kalau misalkan sihir, santet, ya walaupun ini di luar daya nalar kita, tapi Allah menentukan seperti itu. Ayo kita bedah karakter. Nah, saya hitung sisanya 1 itu pasti jin. Nah, kemudian pas dihitung lagi pendapat para ulama yang kedua, sisanya 4 itu air. Oh, ini kejadian asal mulanya di kamar mandi yang berhubungan dengan air. Nah, tolong saya ceritakan, ibu berapa lama sakitnya? Oh, sekian lama. Ya, sekian lama. Kalau tidak salah 8 bulan Pak, dia menderita penyakit yang seperti itu, yang aneh. Nah, coba cross ke belakang, ingat-ingat sama ibu. Saya tidak bisa menerawang karena saya cuma bisa membacakan apa yang ada di juz itu. Ini ada surat Al-Jin, ini berkaitan dengan jin, dibuktikan dengan sisanya, yaitu 1. Kalau 1 jelas jin. Nah, kita buktikan. Ibu pernah dimarahi enggak oleh seorang wanita di kamar mandi, kemudian wanita itu langsung menghilang dan ibu keluar darah gitu. Muntah darah.
setelah wanita itu menghilang. Itu jin sampai mengancam-ngancamnya berulang. Hmm. Nah, kalau datangnya ke orang pintar, keluar hampa, keluar apa gitu ya, yang aneh-aneh oleh tukang sulap itu kan. Tapi kalau sihir, kalau sisanya 2, nah tadi kalau sisa 1 jin, kalau sisa 2 itu penyakit asalnya dari hawa nafsu, amarah, kedengkian, kedendaman. Bapak mah enggak, bukan angka 2. Enggak ada rasa dengki, kedendaman atau hawa nafsu, amarah kepada siapapun. Enggak diceritakan di sana. Karena yang jadi gambaran penyakit Bapak mah 5 sama 28. Ya. Gitu ya. 5, 28, 6. 6 itu sapro, perubahan musim. Nah, kemudian kalau sisanya 3 baru sihir, santet dan seterusnya. Kalau sisa nama Bapak, jumlah nama ditambah naktu hari dibagi 7, nanti sisanya 3 pasti jin. Pasti sihir, santet dan seterusnya yang berhubungan dengan mistis itu. Nah, kalau sisanya 4 berarti air. Nah, asal mula penyakit Bapak itu dari air, bukan dari mana-mana. Bisa juricai, ya jin yang ada di air dan seterusnya. Bisa. Atau karena minuman, mau minuman keras, mau minum apa kek gitu ya, kemasan-kemasan yang instan itu. Oh, betul, saya sakitnya ketika minum ini. Awal mula penyakitnya. Itu banyak kejadian yang seperti itu, Pak. Ya. Nah, kemudian yang kelima, darah, getih, keturunan. Itu yang berbau tadi. Nah, sama dengan Bapak. Kalau sisanya 5 itu darah, getih, keturunan. Nah, kemudian kalau sisanya 6 sapro. Sapro itu perubahan musim. Ketika kita daya imun tubuh lemah, kemudian masuk angin, ya bisa flu, bisa batuk, bisa pilek. Yang nanti kalau diobati dengan antangin, dengan apa bisa sembuh gitu. Dengan izin Allah. Kemudian yang ke-7, kalau yang ke-7 itu keprihatinan. Nah, ini menandakan angka 7 itu angka yang luar biasa dari Allah. Angka 7 itu keprihatinan. Oh, ini penyakit bawaan sampai mati. Atau tidak tertolong. Itu 7 pasti jawabannya, Pak. Kalau enggak 7, 0. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari yang tidak ada akan kembali lagi ke tiadaan. Dikembalikan lagi kepada yang punya. Angka 0 sama 7 ini punya nilai yang memprihatinkan. Akan dikembalikan kepada yang punyanya. Nah, itu kejelasan saya, Pak. Jadi nggak ada hubungannya dengan pembagian warisan ya, Pak ya. Kalau yang tadi kan pembagian warisan. Nah, dalam pembagian warisan itu sebetulnya tidak boleh antara laki-laki dengan perempuan itu disamakan. Walaupun kita sudah sepakat mau dibagi rata. Tapi menurut agama Islam itu dijelaskan bahwa bagian untuk seorang anak laki-laki besar warisannya 2 bagian dibandingkan dengan anak perempuan. Anak perempuan cuma 1 bagian. Nah, dari pembagian itu setelah dibagikan, ini anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, baru setelah itu, setelah ijab kabul selesai, baru langkah yang kedua, anak laki-laki mengumpulkan jumlah kelebihannya supaya nanti ujung-ujungnya jumlahnya bisa dibagi rata. Nah, diiklarkan kembali kalau menurut syariat ajaran agama Islam bahwa seorang anak atau saudara laki-laki itu mau sedekah kepada saudara perempuannya supaya jumlah uangnya itu atau jumlah harta kekayaannya itu atau jumlah tanahnya itu sama dengan saudara-saudara laki-laki yang lain. Begitu, Pak. Ya.
Ya sekarang kembali lagi kepada penyakit. Ya mudah-mudahan dengan metode terapi angin panas Padepokan Walis Podas, dengan penyakitnya Bapak Sudirman, kita bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengambil pembelajaran dari suatu penyakit. Bahwa bagi orang yang beriman, penyakit itu merupakan satu kenikmatan yang sangat besar untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian satu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah karena ada rahasia supaya kita mengingat akan kematian. Tidak mungkin kita akan hidup selama-lamanya. Suatu saat kita akan mengalami sakaratul maut. Kita diingatkan itu, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Kemudian setelah Allah sembuhkan kembali, Allah sehatkan kembali seperti sedia kala, manfaatnya supaya kita semakin bersyukur kepada Allah. Selepas dari musibah tadi, ujian tadi, cobaan tadi, ma khalaqta hadza batila, tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kata Allah, walaupun tadi tidak semata-mata Allah menciptakan suatu ujian, cobaan kepada manusia, terkecuali banyak hikmah di balik ujian dan cobaan dari Allah, dan memiliki rasa yang sangat tinggi untuk mengingat kematian, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, supaya memajukan ilmu pengetahuan, saya mohon untuk bantu subscribe-nya. Mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini. Terapi angin panas Padepokan Walis Podas. Semoga banyak manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.